Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi, tentor kimia kalian. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian nasional tentunya di mata pelajaran kimia pada tahun ajaran 2018-2019. Dan soal-soal ini juga ada di fitur tes pintar di aplikasi Aku Pintar loh. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan ya soal-soal tersebut. Dan seperti apa soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita mulai di soal yang pertama. Ini adalah soal pada materi asam basa. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah, berikut adalah gambar dua buah larutan basa yang memberikan warna dengan indikator fenolftalein. Pernyataan yang benar terkait dengan kedua larutan basa tersebut adalah nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Ditanyakan pada soal ini adalah pernyataan yang benar terkait dengan kedua larutan. Ada dua larutan basa yang bernama adalah NH4OH dan yang kedua adalah NaOH dengan Kb dari NH4OH 10 pangkat min 5 dan konsentrasinya 0,1 m. Sedangkan untuk NaOH konsentrasinya adalah 0,001 m. Langkah pertama kita cari berapa pH dari kedua larutan ini. Yang pertama adalah pH dari NH4OH. Kita cari. Ini pH N. Karena NH4OH ini adalah cenderung ke basa lemah, maka untuk mencari pH atau kita cari tahu dulu untuk konsentrasi OH minnya dulu menggunakan rumus yaitu konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikalikan dengan konsentrasi atau M. Nah, kita bisa masukkan akar Kb-nya kita masukkan yaitu 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 dikali dengan konsentrasinya adalah 0,1. Jadi 10 pangkat min 1. Dapatkan akar 10 pangkat min 6. Kemudian kalau kita hilangkan akarnya menjadi 10 pangkat min 3. Untuk konsentrasi OH-nya kita dapatkan 10 pangkat min 3. Sedangkan kita konversikan menjadi POH. POH min log konsentrasi OH min, maka kita bisa dapatkan bahwa POH-nya sebesar 3. Lalu kita cari pH-nya. Nah kan itu kesetimbangan asam basa yaitu 14 dikurangi dengan POH. Kan 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Nah, ini adalah pH dari NH4OH. pH-nya sebesar 11. Sekarang kita cari pH dari NaOH. pH dari NaOH. Karena dia cenderung basa kuat, NaOH adalah basa kuat, maka kita cari konsentrasi OH-nya menggunakan rumus yaitu konsentrasi OH- sama dengan koefisien basa atau kita misalkan dengan A atau jumlah OH- dalam senyawanya dikalikan dengan konsentrasi atau M. Karena dalam NaOH jumlah OH-nya hanyalah 1, maka A-nya kita masukkan 1 dikalikan dengan konsentrasi dari NaOH. Kita jadikan ini 10 pangkat min 3 ya, 10 pangkat min 3, 0,001 M. Konsentrasi OH-nya juga 10 pangkat min 3. Kalau kita ubah menjadi POH,
POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Jadi sama dengan 3. Kemudian kalau kita konversikan menjadi pH, sama dengan kesetimbangan asam basa yaitu 14 dikurangi dengan POH-nya. 14 dikurangi dengan 3 sama dengan 11. Nah, kita dapatkan kedua pH dari kedua larutan ini ternyata sama-sama 11. Oke, dari sini kita cari pernyataan yang benar dari option A, B, C, D, E. Jadi yang pertama adalah harga pH larutan adalah 11. Harga pH kedua larutan adalah 11. Kita cari tadi pH-nya kedua larutan ini adalah sama-sama 11. Jadi kita bisa keep terlebih dahulu atau kita centang dulu untuk pernyataan yang A. Bahwa memang benar bahwa pH kedua larutan adalah 11. Kemudian ke pernyataan yang B. Dengan indikator phenolphthalein larutan tidak berwarna. Indikator phenolphthalein sendiri atau indikator PP memiliki trayek pH yaitu 8,3 hingga 10. Jadi memberikan perubahan warna pada pH 8,3 sampai pH 10. Kemudian pada kedua larutan ini memiliki pH 11, di mana tidak termasuk dalam trayek pH dari phenolphthalein atau PP. Tetapi ketika keluar dari pH 10, artinya menuju ke pH 11, ini masih menandakan bahwa warnanya mulai memudar. Jadi maksudnya tidak berwarna, tapi malah berwarna. Masih dalam fase pemudaran warna, belum dalam fase tidak berwarna. Jadi untuk pH 11 dia masih memudar. Memudar tapi tidak menghilangkan warnanya. Oke, jadi untuk option B atau pernyataan B adalah pernyataan yang salah. Kemudian untuk option yang C, atau pernyataan yang C, konsentrasi NH4OH sama dengan konsentrasi NaOH. Kita bisa cari tahu di dalam gambar bahwa NH4OH memiliki konsentrasi 0,1. Sedangkan untuk NaOH 0,001. Jadi tidak sama. Jadi untuk option yang C adalah option yang salah. Kemudian option yang D, dibutuhkan konsentrasi asam yang tidak sama untuk menetralkan kedua asam. Karena memiliki pH yang sama, yaitu pH-nya adalah 11, maka otomatis untuk menetralkan kedua basa ini harus menggunakan konsentrasi asam yang sama, karena pH-nya tadi sama. Jadi untuk option yang D adalah option yang salah. Untuk option yang E, konsentrasi ion OH- pada NH4OH lebih besar dari konsentrasi ion OH- dari NaOH. Oke. Tadi kita bisa dapatkan bahwa pH-nya sama. pH-nya sama-sama 11, maka konsentrasi atau POH-nya juga sama, yaitu sebesar 3 tadi untuk POH-nya. Ketika POH-nya sama, berarti konsentrasi OH-nya juga sama. Jadi untuk option yang E adalah option yang salah. Jadi bisa kita pastikan bahwa jawaban dari soal ini adalah A. Itu harga pH kedua larutan adalah 11. Kalau misalkan kalian ada yang belum tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi hidrokarbon dan minyak bumi. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah, bahan bakar yang memiliki mutu terbaik adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang tanyakan di sini adalah bahan bakar yang memiliki mutu terbaik.
memiliki mutu terbaik. Di sini disajikan data beberapa bahan bakar, kemudian ada kandungan isooktana dalam persen volumenya. Di sini ada kata kuncinya yaitu kandungan isooktana yang berujung pada berapa bilangan oktannya. Dan bilangan oktan, kalau dia semakin besar bilangan oktan, maka mutu suatu bahan bakar adalah semakin baik. Jadi kalau bilangan oktannya semakin besar, atau tinggi, semakin tinggi, maka mutunya juga semakin tinggi. Jadi berbanding lurus antara bilangan oktan atau kandungan isooktana dengan mutu dari suatu bahan bakar. Oke. Sekarang kita cari di mana kandungan isooktana atau bilangan oktan yang paling tinggi, yang menunjukkan dia bahan bakar yang memiliki mutu yang terbaik. Kalau kita lihat dari premium 88, Pertamax 92, Pertamax Plus 95, Pertalite 90, kemudian ada Pertamax Turbo, nilai oktannya paling tinggi, itu 96. Jadi bisa kita pastikan bahwa jawaban dari soal ini adalah Pertamax Turbo. Ya, ada di option yang A. Jadi jawaban dari soal ini adalah A, Pertamax Turbo. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi makromolekul. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah berikut ini hasil uji karbohidrat. Berdasarkan hasil uji, golongan karbohidrat tersebut adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Tanyakan di sini adalah hasil uji. Berdasarkan hasil uji, golongan karbohidrat tersebut adalah, jadi kita harus cari berdasarkan hasil ujinya, senyawa karbohidratnya adalah karbohidrat apa. Yang ada beberapa uji karbohidrat. Yang pertama uji molis, gunakan pereaksi molis, kemudian uji dengan larutan iodin, dan yang ketiga menggunakan pereaksi Fehling. Dari ketiga ini kita cari tahu dulu nih. Yang pertama adalah uji molis, di mana dia digunakan untuk membuktikan adanya suatu karbohidrat atau senyawa karbohidrat, di mana uji ini positif ketika menunjukkan perubahan warna ungu atau ada endapan ungu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan iodin, tapi kita cari ke Fehling dulu nih. Uji Fehling digunakan untuk membuktikan adanya suatu atau menunjukkan adanya gula reduksi. Contohnya gula reduksi adalah fruktosa, maltosa, laktosa, dan glukosa. Ini adalah beberapa gula reduksi. Kemudian yang terakhir iodin, menggunakan larutan iodin. Ini adalah pengujian untuk menunjukkan adanya
karbohidrat polisakarida. Oh ya, tadi untuk yang Fehling, gula reduksi terbukti atau positif ketika menunjukkan adanya endapan merah bata. Kita lanjut ke iodin, yaitu menunjukkan adanya polisakarida, di mana polisakarida diantaranya ada yang pertama amilum, yang menunjukkan atau positif ketika menunjukkan perubahan warna biru atau ungu, biru keunguan. Kemudian yang kedua ada selulosa, yang positif ketika menunjukkan warna coklat pada uji iodin. Dan yang ketiga ada glikogen, yang positif ketika menunjukkan perubahan warna coklat merah. Atau coklat kemerahan. Ini adalah beberapa uji yang berkaitan dengan beberapa uji karbohidrat yang ada di soal. Kemudian kita bisa seleksi. Yang pertama, pengujian yang pertama molis, terdapat endapan ungu. Jadi dia membuktikan bahwa adanya suatu senyawa karbohidrat. Kemudian untuk uji Fehling, ketika ditambahkan reaksi Fehling tidak menghasilkan endapan merah bata. Jadi bukan merupakan fruktosa, laktosa, maltosa maupun glukosa. Jadi kita bisa seleksi yang termasuk glukosa, fruktosa, maltosa, dan laktosa dalam option A, B, C, D, E bisa kita seleksi. Bisa kita eliminasi. Glukosa untuk option A salah. Fruktosa salah. Ditinggal sukrosa, amilum, dan selulosa. Kemudian untuk pengujian iodin, menghasilkan warna biru jika ditambahkan larutan iodin. Nah, di dalam pengujian iodin yang menunjukkan adanya suatu polisakarida dan perubahan warnanya menunjukkan warna biru, otomatis senyawa atau golongan karbohidrat yang dimaksud adalah amilum, di mana positif ketika menunjukkan perubahan warna biru atau ungu. Jadi kita bisa seleksi di option A, B, C, D, E. Yang merupakan amilum adalah option D. Jadi jawaban dari soal ini adalah D, amilum. Kalau misalkan kalian ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya, ini Kak Fahmi punya sedikit penjelasan mengenai sebuah unsur logam yang tidak berwujud padat atau berwujud cair. Logam tapi wujudnya cair. Bagaimana penjelasannya adalah sebagai berikut. Kalian pasti tidak asing kan dengan beberapa unsur logam seperti besi, emas, perak, tembaga, dan unsur logam lainnya yang mempunyai wujud padat. Nah, tahu nggak kalian ternyata ada satu unsur logam yang lain daripada yang lain, di mana unsur logam ini memiliki wujud cair. Unsur tersebut adalah raksa. Raksa memiliki nama latin hydrargyrum yang disimbolkan dengan Hg dalam tabel periodik unsur yang mengandung arti cairan silver. Nama ini cocok karena raksa memang berwarna silver atau perak. Dan tidak seperti logam kebanyakan, raksa lebih dikenal dalam wujud cair. Itulah keunikan dari raksa, di mana zat ini adalah satu-satunya logam yang pada suhu ruangan justru berwujud cair, bukan padat. Itulah kenapa umumnya istilah air raksa lebih dikenal daripada sekedar raksa. Dan untuk menjadikan padat atau menjadikannya berwujud padat, raksa harus didinginkan hingga suhu minus 38,8 derajat Celcius. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai suatu unsur logam yang berwujud cair dalam suhu ruangan, dan unsur tersebut adalah raksa. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi senyawa karbon. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah, perhatikan tabel berikut. Data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Tanyakan di sini adalah data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh nomor yang berhubungan dengan tepat. Kita bisa seleksi satu persatu. Yang pertama antara rumus struktur dengan namanya. Di nomor yang pertama, rumus strukturnya CH3, CH2, kemudian gugus fungsinya adalah OH. Jelas ini adalah merupakan senyawa alkohol, lebih tepatnya adalah etanol. Jadi untuk namanya adalah etanol, berarti untuk nomor satu adalah nomor yang salah. Oke, kemudian yang kedua adalah CH3, CH2O, kemudian CH2, CH3. Ini merupakan senyawa etoksi etana, lebih tepatnya etoksi etana. Jadi untuk nomor 2 merupakan nomor yang benar dari segi rumus struktur dan namanya. Kemudian untuk senyawa yang ketiga ini adalah senyawa propanal. Dia punya gugus COH yang menunjukkan bahwa dia harusnya adalah propanal. Di dalam namanya ditulis propanon, jelas berarti untuk nomor 3 adalah nomor yang salah. Kemudian nomor yang keempat, ini adalah asam etanoat. Asam etanoat atau termasuk dalam asam asetat CH3COOH. Jadi segi rumus struktur dan namanya merupakan atau berhubungan. Kemudian di nomor yang kelima, ini adalah senyawa etil metanoat. Ini adalah etil, kemudian metanoat. Tapi dalam namanya, di dalam data tabel dituliskan etil etanoat. Jadi untuk nomor 5 adalah nomor yang salah. Tinggal ada dua nomor, yaitu nomor 2 dan nomor 4. Yang pertama adalah etoksi etana. Kedua ya, etoksi etana. Kemudian ada yang keempat adalah asam asetat. Sekarang kita cari sifat dan kegunaannya yang saling berhubungan yang mana. Ya, untuk etoksi etana, dia merupakan senyawa yang nonpolar, lebih tepatnya dia sukar larut. Sukar larut dalam air. Kemudian untuk kegunaannya dia digunakan sebagai bahan pembius. Untuk pembius. Atau sebagai anestesi. Sekarang untuk senyawa yang keempat, asam asetat. Dia termasuk senyawa yang polar atau mudah larut. Mudah larut dalam air. Kemudian untuk kegunaannya, dia digunakan sebagai bahan serat. Serat plastik, lem, cat, dan parfum. Dan ini adalah kegunaan dari asam asetat. Dan kita sudah dapatkan sifat dan juga kegunaan dari etoksi etana dan juga asam asetat. Tinggal kita cocokkan yang ada pada tabel di dalam soal.
Untuk yang nomor 2 dulu, etoksietana, di mana dia sukar larut dalam air. Di dalam sifatnya, di dalam tabel dituliskan sedikit larut dalam air. Oke, stok juga. Kemudian untuk kegunaannya, dia digunakan sebagai pembius atau anestesi. Di sifatnya sesuai, kemudian kegunaannya juga sesuai. Namanya juga tentunya sesuai. Sekarang kita cari dulu nih untuk di nomor yang keempat. Terus senyawanya adalah asam asetat tadi. Dia senyawa yang mudah larut dalam air. Dimana senyawa yang mudah larut dalam air ini adalah senyawa yang bersifat polar. Tetapi di dalam tabel dituliskan senyawa yang non-polar. Kemudian untuk kegunaannya, dia digunakan sebagai bahan serat, plastik, lem, cat, dan parfum. Sedangkan di dalam tabel dituliskan bahwa dia sebagai pelarut. Oke. Di sini kita bisa pastikan bahwa yang sesuai atau yang berhubungan adalah data nomor 2. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan nomor 2, yaitu ada pada option yang B. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, 2. Kalau misalkan kalian ada yang pengen tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi senyawa karbon. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah, perhatikan nama-nama senyawa karbon berikut. Pasangan senyawa yang berisomer fungsi adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Tanyakan pada soal ini adalah pasangan senyawa yang berisomer fungsi. Isomer fungsi itu artinya apa sih? Isomer fungsi adalah senyawa di mana isomer fungsi ya. Senyawa di mana dia memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Jadi rumus molekulnya sama dari jumlah C atau jumlah H, atom H dalam rumus molekulnya sama. Kemudian gugus fungsinya dari mulai seperti alkohol, terus keton, asam asetat, atau asam karboksilat, itu gugus fungsinya berbeda. Dan isomer fungsi ini biasa terjadi pada senyawa yang pertama adalah antara alkohol dan ether. Kemudian terjadi juga pada aldehid dan keton. Dan yang terakhir terjadi juga pada senyawa asam karboksilat dan senyawa ester. Sekarang kita golongkan dulu nih untuk keempat senyawa ini, senyawa karbon ini. Yang pertama 2-metil butanol. Nah, dia akhiran ol, dia otomatis dia senyawa alkohol. Kemudian 2-pentanon, yang jelas adalah senyawa keton. Asam pentanoat, dia adalah senyawa asam karboksilat. Dan yang terakhir metil butanoat, ini adalah senyawa ester.
Dari sini yang sesuai atau yang bisa berpasangan antara keempat senyawa ini adalah senyawa ketiga dan senyawa keempat. Ini ya, dia menunjukkan pasangan asam karboksila dengan ester, asam pentanoat. Ini adalah dan juga metil butanoat. Oke. Dari pasangannya nih ada yang cocok ternyata. Tapi kita cari rumus molekulnya apakah juga sama. Untuk asam pentanoat, dia memiliki rumus molekulnya atau senyawa atau ikatan yang terjadi pada senyawa karbonnya adalah CH3, CH2, 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 COOH atau C5H10O2. Kemudian untuk metil butanoat, dia punya molekul atau rumus molekulnya adalah CH3, CH2, CH2, COO, CH3. Yang juga memiliki rumus kalau disingkat yaitu adalah C5H10O2. Ternyata juga sama dari asam pentanoat dan juga metil butanoat. Sekarang kita bisa atau kita sudah tahu nih, ternyata yang memiliki isomer fungsi adalah senyawa 3 dan senyawa 4. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 3 dan 4. Ternyata ada di option yang E. Jadi jawaban dari soal ini adalah E, 3 dan 4. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal ujian nasional tentunya di mata pelajaran kimia pada tahun ajaran 2018-2019. Semoga penjelasan Kak Fahmi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal tersebut yang ada di fitur tes pintar di aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.